Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang kami hormati dan muliakan, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur, terlebih dahulu mari kita dengarkan sambutan Presiden Partai Keadilan Sejahtera kepada Bapak Haji Sohibul Iman, dipersilakan. Sallu ala Nabi. Iya, barusan ada masukan kalau di sebelah situ gelap katanya. Jadi di kamera nanti nggak tampil dengan baik. Jadi mohon saya agak mundur sehingga mohon maaf Pak Kiai Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita, orang tua kita, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kita hormati para kiai, alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan juga panjang umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kita hormati, kita banggakan pimpinan daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Gubernur Anies Rashid Baswedan beserta Wakil Gubernur Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Semoga mereka berdua diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Jakarta menuju kota yang maju serta warganya mendapatkan kebahagiaan. Juga yang kita hormati bersama pimpinan atau Ketua Rois Am PWNU Provinsi DKI Jakarta, Kiai Haji Mahfuz Ashirun, yang tadi sudah memberikan juga tausiah kepada kita. Jazakumullah khairan katsira Pak Kiai. Juga yang kita hormati jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta, ada Bapak Haji Lulung, kemudian juga Bapak Taufik, dan juga tentu kepada seluruh pejabat Pemprov DKI Jakarta yang hadir pada malam hari ini serta memberikan dukungan pada penyelenggaraan tausiah kebangsaan pada malam hari ini. Dan tak lupa tentu saja kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur dan bahagia bahwa pada malam hari ini para habaib, alim ulama, pimpinan ormas, dan juga organisasi politik berjumpa, bermuwajahah di tempat yang memang dahulu sering kita jadikan tempat untuk tablik akbar, peringatan maulid, yang dalam beberapa tahun terakhir itu tidak bisa kita laksanakan. Dan malam hari ini alhamdulillah
bisa kita laksanakan kembali. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat saya secara pribadi, tentu saja buat hadirin hadirat sekalian. Saya merasa bahagia secara khusus karena dibukanya kembali Monas sebagai tempat untuk tablik akbar, peringatan Maulid. Ini merupakan pemenuhan janji dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya sebagai Presiden PKS yang mengusung bersama Gerindra dan kemudian Partai Amanat Nasional mengusung Pak Anies dan Pak Sandi, tentu saja akan sangat merasa bahagia bila mereka berdua bisa memenuhi janji-janji kampanyenya. Dan malam hari ini adalah awal mereka berdua memenuhi janji kampanyenya. Insya Allah kita doakan mereka berdua selain memenuhi janji membuka Monas sebagai tempat tablik akbar, mereka juga bisa memenuhi janji-janjinya yang lain. Terutama mereka memajukan kota Jakarta dan membahagiakan seluruh warga Jakarta. Amin ya robbal alamin. Kebetulan malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri toladan yang sangat patut kita ikuti dalam seluruh segi kehidupan kita. Dan secara khusus kepada Bapak Anies dan Bapak Sandi, kita juga berharap mereka berdua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun masyarakat Madinah yang semua orang mengakui bahwa Madinah adalah negara modern pertama yang dibangun di atas prinsip-prinsip ketuhanan sekaligus juga prinsip-prinsip kesetaraan, kebersamaan di dalam masyarakat yang majemuk. Jakarta juga adalah kota yang sangat majemuk. Karena itu, kalau saudara Anies Sandi, mereka berdua bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, saya yakin mereka berdua akan dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, yang memiliki kemajuan-kemajuan materi yang luar biasa, yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di sisi lain juga mereka bisa membangun peradaban spiritual di kota Jakarta ini. Itulah saya kira kota masa depan yang selalu diidam-idamkan oleh manusia modern. Karena mereka telah belajar, ternyata banyak kota-kota besar, kota-kota modern telah memberikan pembangunan-pembangunan fisik yang demikian spektakuler. Gedung-gedung pencakar langit di mana-mana. Tetapi ternyata masyarakat modern di negara-negara tersebut justru mengalami kehampaan spiritual. Seorang filosofer komunis di Prancis yang pada akhirnya kemudian memilih jalan hidayah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau masuk Islam pada tahun 1982, yaitu Roger Garaudi. Beliau menulis di dalam bukunya The Promises of Islam, janji-janji Islam. Dia sebutkan bahwa konsep pembangunan yang diusung oleh negara-negara barat hari ini
memang telah melahirkan pencapaian-pencapaian materi yang demikian luar biasa, tetapi menghasilkan manusia-manusia yang hampa. Mereka mengalami Paulus solitaires. Mereka mengalami perasaan sendirian di tengah-tengah kerumunan dan merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian. Ini tragedi besar masyarakat modern hari ini. Mudah-mudahan Bapak Anies dan Bapak Sandi tidak mengulang apa yang terjadi di kota-kota besar di negara-negara tersebut. Untuk itu, kita perlu mencontoh Rasulullah SAW. Yang pertama dibangun oleh beliau adalah masjid. Beliau datang ke Madinah langsung mendirikan masjid. Ini pertanda bahwa persoalan keimanan, ketauhidan, persoalan spiritual itu paling utama. Tetapi tentu saja Rasulullah tidak menafikan tentang kebahagiaan materi. Maka setelah itu Rasulullah SAW kemudian membangun pasar. Ini adalah lambang perekonomian. Mudah-mudahan Bapak Anies dan Bapak Sandi bisa mencontoh bagaimana Rasulullah melakukan pembangunan. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam Al-Quran, "Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sebuah masyarakat yang dibangun atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, dan kemudian mereka juga dihindarkan dari rasa takut, diciptakan rasa aman. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kota Jakarta yang maju kotanya dan juga bahagia warganya. Terakhir, karena malam ini juga kita membersamakan Maulid Nabi dengan peringatan Hari Pahlawan. Kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia, umat Islam di Jakarta khususnya dan di Indonesia secara umum, sejak zaman penjajahan, zaman kemerdekaan sampai dengan hari ini tidak pernah luntur rasa cintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita terus mencintai, kita dulu menggelorakan untuk mengusir penjajah dan kemudian kita menggelorakan semangat kemerdekaan. Hari ini kita juga terus menggelorakan semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu, kepada segenap elemen masyarakat di luar kaum muslimin, percayalah bahwa umat Islam dengan caranya sendiri akan terus mencintai dan membangun kota Jakarta secara khusus dan Indonesia secara umum. Kalaulah umat Islam sejak zaman kemerdekaan, penjajahan dulu selalu meneriakan takbir Allahu Akbar, dan hari ini juga kita meneriakan Allahu Akbar, tolong jangan dipersepsi yang lain-lain. Itu adalah cara ekspresi umat Islam untuk membangkitkan semangat dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan elemen bangsa yang lain punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kecintaan dan semangat membangun NKRI. Tapi inilah cara umat Islam. Kami terus takbir, bukan untuk menakut-nakuti orang lain, tapi itu untuk memberi semangat kepada jiwa-jiwa kami, supaya kami terus bisa mencintai Indonesia. Semoga dengan ini semua kita sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, kita bisa memahami, bukan saja menerima keberagaman, tetapi juga menghormati cara ekspresi yang beragam dari seluruh komponen masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kuncup indah. Wah, lupa lagi ya. Ya, pantunnya dadakan jadi nggak kehafal ya. Mohon maaf ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share,
Dan jangan lupa subscribe.